Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar kalian semua baik-baik semua kan? Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak ibu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kok nampaknya tidak semangat hari ini? Apakah anak-anak ibu belum makan? Belum sarapan di rumah? Oh, ternyata sudah. Tapi kenapa ya tidak semangat pembelajaran hari ini? Yuk kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Udah tepuk semangat berarti anak-anak ibu pembelajaran hari ini harus bersemangat. Ibu absen terlebih dahulu ya anak-anak ibu. Lydia hadir. Lisda hadir ya hari ini. Ternyata semua pada hadir, tidak ada yang absen. Hari ini kita akan membahas tentang materi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Siapa yang tahu anak-anak ibu di sini? Lingkungan alam dan lingkungan buatan apa sih pengertian dari lingkungan alam dan lingkungan buatan? Tidak ada yang tahu ya nak? Yuk kita simak materi dan pembelajaran hari ini bersama ibu. Yaitu pertama, lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Allah. Sedangkan lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk apa anak-anak ibu? Iya, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lingkungan alam dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Lingkungan alam daratan dan perairan. Lingkungan alam daratan apa-apa saja anak-anak? Ya benar Lydia. Ada pegunungan, ada gunung, ada pantai, ada hutan, dan lain-lain. Kalau lingkungan alam perairan siapa yang tahu? Lisda tahu lingkungan alam perairan apa saja? Ya benar, terdiri atas sungai, danau, selat, teluk, samudra, muara, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan buatan contohnya apa? Mutiara. Iya benar, lingkungan buatan itu terdiri dari kolam, taman, air mancur, gedung, jalan, jembatan, dan lain-lain. Di sini ibu memberikan satu contoh lingkungan alam buat. Lingkungan alam di sekitar. Contoh lingkungan alam yang ada di Sumatera, ibu membuat satu contoh, yaitu contoh lingkungan alam yang ada di Sumatera, yaitu ada gunung. Ibu memilihkan satu contoh lingkungan alam yang ada di Sumatera, yaitu ada Gunung Sinabung. Gunung Sinabung adalah gunung yang terletak di dataran tinggi Karo di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung ini memiliki ketinggian 2,45 skala Richter dan merupakan gunung tertinggi kedua di provinsi. Awalnya, gunung ini mulai aktif karena tidak pernah meletus sejak tahun 1600 hingga 2010. Namun, setelah Gunung Sinabung menjadi gunung yang paling aktif karena sering terjadi erupsi. Jika rumah kita terdekat di Gunung Sinabung, hati-hatilah anak-anak dan tetap waspada. Jika gunung aktif tiba-tiba, kita harus berlari sejauh mungkin mencari tempat yang aman ya anak-anak. Dan tidak boleh sebenarnya ada tempat tinggal yang dekat dengan Gunung Sinabung karena berbahaya kalau dia sempat aktif kembali. Contoh kedua yaitu kita ambil Gunung Toba.
Gunung Toba adalah gunung berapi raksasa yang berada dekat di Danau Toba. Gunung ini termasuk gunung yang aktif anak-anak dalam kategori sangat besar, terletak di Provinsi Sumatera Utara dan diperkirakan meletus yang terakhir sekitar 74.000 tahun yang lalu. Sudah lama juga dia tidak aktif ya. Dan contoh ketiga yaitu ibu mengambil Gunung Sorik Merapi adalah sebuah gunung yang masuk dalam kawasan Taman Nasional. Secara administratif berada di Desa Simbah Gorzulu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing, Sumatera Utara. Ketinggiannya sekitar 2,145 meter. Letaknya di Sumatera Utara, Indonesia. Terakhir aktif pada Juli 1986. Dan ini terutama berada di Taman Kawasan Nasional Batanggandis. Dan gunung yang terakhir, ibu mengambil Gunung Sibaya, yang dimana para pendaki sering berada di Gunung Sibaya. Gunung Sibaya adalah kelas gunung berapi aktif yang memiliki uap panas. Selain itu, letusan yang terjadi beberapa hari yang lalu cukup mengguncang bebatuan di puncak. Kondisi gunung ini tidak beraturan pada bebatuan pucuknya. Ia justru menjadi keunikan tersendiri dan menarik wisatawan senang mengunjungi adrenalinnya untuk berusaha menaklukkan Gunung Sibaya. Gunung Sibaya dalam keadaan aktif berlokasi di atas ketinggian 2,172 meter dari permukaan laut. Pendakinya melewati hutan belantara tropis tebing tinggi yang penuh tantangan, serta puncak gunung terdapat hamparan untuk bertempat berkemah. Makanya para pendaki sering berada di Gunung Sibaya. Tapi berbahaya juga ya anak-anak ibu kalau kita tidak berhati-hati. Apakah anak-anak ibu di sini sudah paham semua tentang penampakan alam dan apakah anak-anak ibu di sini sudah paham tentang pengertian contoh tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan? Oke, semuanya sudah paham. Ibu mengasih satu tugas kelompok, yaitu carilah 2 tentang Gunung Sibaya dan Gunung Sinabung. Kapan terakhir gunung tersebut aktif? Dikerjakan kelompok ya anakku, supaya gampang kita menyelesaikan tugasnya. Ya, baiklah, ibu sudahi pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di minggu depan ya anak-anak.